Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas suatu materi baru, yaitu tentang aturan kosinus. Kita akan temukan konsep aturan kosinus ini dan kita akan menggunakannya dalam memecahkan masalah. Oke, pertama-tama perhatikan masalah berikut ini. Terdapat dua kapal berlayar meninggalkan dermaga yang sama. Kita ibaratkan dermaga yang sama. Kemudian ada kapal B bergerak sejauh 8 km. Dengan arah yang berbeda, kapal C bergerak sejauh 5 km. Nah, sudut yang terbentuk kapal B, dermaga dan kapal C adalah 60 derajat. Yang ditanyakan, berapakah jarak antara kapal B dan C sekarang? Oke, kita sudah dapatkan gambarannya ya. Ada kapal A, B, dan C membentuk suatu segitiga dengan sudut yang diketahui 60 derajat. Ada dua sisi yang diketahui. Oke, kita lihat gambarnya dengan lebih jelas. Oke, ini gambarnya. Pertama-tama kita buat dulu segitiganya. Kemudian ada dua kapal, ditulis unsur-unsurnya, dan dermaganya kita misalkan titik A. Oke ya, tulis lagi unsur yang diketahui, AB 8, AC-nya 5, dan salah satu sudut yang diketahui. Jadi dari segitiga ini, kita tidak bisa memastikan ya apakah segitiga ini segitiga siku-siku, maka kita akan mencari cara bagaimana sih mencari nilai CB ini dengan menggunakan apa yang diketahui. Jadi apa saja yang diketahui? Segitiga dengan sisi yang diketahui adalah sisi B dan sisi C, sisi di depan sudut B dan sisi di depan sudut C. Kemudian salah satu sudut yang diketahui yaitu sudut A. Oke, kita mulai ya. Kita akan mengeksplorasi. Kita cari bagaimana mencari A-nya berapa. Oke, next. Ini kita tuliskan lagi segitiganya. Pertama, yang kalian lakukan adalah buat garis tinggi dari C ke AB. Garis tinggi adalah garis yang memotong tegak lurus sisi di depannya. Di sini tegak lurus, sehingga kita dapatkan dua segitiga ya. Segitiga siku-siku. Kita namai di sini D. Kita ada dua segitiga, segitiga ADC dan segitiga BDC. Nah, yang pertama kita fokus ke segitiga ADC. Perhatikan segitiga ADC. Kenapa kita gunakan segitiga ADC? Karena sudut yang kita miliki ada di sini nih, sudut ADC. Sudut DAC, sudut A ini ya. Oke, dari sini kita coba gunakan sin. Cari sin A-nya. Sin A sama dengan CD per AC. CD per AC. Tuliskan sin A sama dengan CD per B, maka CD sama dengan B kali sin A. Masih dengan segitiga yang sama, kita gunakan cos-nya. Nilai cos A sama dengan cos A. Cos A adalah AD per AC ya. Cos A sama dengan AD per B, maka AD sama dengan B kali cos A. Oke, dua hal ini kita simpan dulu ya. Next. Oke, dari dua hal yang sudah kita simpan tadi, ada CD sama dengan B sin A dan ada AD sama dengan B cos A. Sekarang perhatikan segitiga BDC. Segitiga BDC siku-siku di D. Nah, perhatikan segitiga BDC, kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai A. A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah CD kuadrat ditambah BD kuadrat ya. Oke, kita punya nilai CD, maka A kuadrat sama dengan B kali sin A dikuadratkan ditambah BD. BD itu berapa sih nilainya BD? BD punya nggak kita? Tidak ya. Maka kita tuliskan BD itu C dikurangi AD. C dikurangi AD dikuadratkan, dan kita tuliskan lagi bahwa A kuadrat itu sama dengan B kali sin A kuadrat ditambah C dikurangi, kita punya AD di sini, kita substitusikan AD-nya diganti B kali cos A, kemudian ini dikuadratkan. Maka kita hitung A kuadrat sama dengan
B kuadrat kali sin kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A ditambah B kuadrat kali cos A kuadrat. Untuk memudahkan kita kumpulkan B kuadratnya ya. Ada sama-sama ada B kuadrat di sini ya. Oke, B kuadrat kali sin kuadrat A ditambah B kuadrat kali cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Maka kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat kali sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Selanjutnya ada identitas trigonometri di situ. Identitas trigonometri di situ di mana sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 1 sama dengan 1. Maka kita tinggal substitusikan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jadi kita dapatkan ya suatu rumus baru, suatu aturan baru di mana kita memiliki satu sudut yang diketahui dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut yang diketahui dan ditanyakan sisi di depan sudut yang diketahui. Nih, A kuadratnya. Maka kita bisa gunakan ini. Oke, dengan segitiga ini kita dapatkan rumus bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Dengan analogi yang sama, maka kita bisa dapatkan bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, inilah yang kita sebut sebagai aturan kosinus. Jadi ketika kalian memiliki suatu masalah di mana diketahui di situ ada satu sudut yang diketahui, kemudian ada dua sisi yang mengapitnya, yang ditanyakan sisi di depan sudutnya, maka kalian bisa menggunakan aturan kosinus untuk menyelesaikan masalah. Oke, baiklah, kita akan menuju ke permasalahan kita yang tadi ya. Oke, yang ini kita akan menghitung berapa jarak kapal B dan kapal C. Di sini ya, kita sudah gambarkan segitiganya. Kita menghitung jarak B ke C, maka sisi apa ini yang kita cari? Sisi A, karena berada di depan sudut A. Sisi A, kemudian yang diketahui ada sisi AB dan sisi AC. Dan satu sudutnya yang mengapit ya, sudut diapit oleh dua sisi yang diketahui, yang ditanyakan satu sisi di depan sudut yang diketahui. Maka kita gunakan aturan cos ya. Apa yang kita gunakan? Ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kita tulis A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 5 dikalikan cos 60 derajat. Maka A kuadrat sama dengan 25 ditambah 64 dikurangi 80 kali cos 60 setengah ya. Maka kita dapatkan A kuadrat sama dengan 25 ditambah 64 dikurangi 40 sama dengan 49. Maka nilai A-nya sama dengan akar dari 49 sama dengan 7 km. Jadi kita tahu ya, kita dapatkan bahwa jarak kapal B dan C adalah 7 km. Oke, nah sekarang kalian bisa gunakan rumus aturan cos untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, bisa ya?